Imam Syafi'i kata, barang siapa berpendapat sesuai dengan jamaah kaum muslimin, maka bererti dia berpegang kepada jamaah mereka. Barang siapa menyelisih jamaah kaum muslimin, maka dia menyelisih jamaah yang diperintahkan untuk mengikutinya. Sesungguhnya kesalahan itu ada dalam perpecahan. Adapun jamaah, maka tidak mungkin semuanya bersatu menyalahi Al-Quran dan Sunnah dan qiyas, insya-Allah, dia kata. Kalau kita tak menerima ijma' para sahabat, kita menolak Quran dan Sunnah. Baik, apa yang para sahabat telah ijma'? Ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahawa para sahabat, para tabi'in serta para imam kaum muslimin telah bersepakat akan ketinggian Allah di atas langitnya, bersemayam di atas arasnya. Ijma' ini banyak dinukil oleh para ulama'. Para sahabat Nabi semuanya ijma', kata Imam Syafi'i. Allah ada bersemayam di atas arash dan arash berada di atas langit. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Orang Wahabi tidak henti-hentinya membuat fitnah, kebohongan. Lalu kebohongan itu, kalau bohong hanya dari mana kamu? Dari pasar saya. Padahal aslinya dari rumah. Itu dosa. Tapi dosanya itu masih di bawah. Gitu. Lebih dari itu bohong atas nama para imam. Itu dosanya, apalagi para imam sudah meninggal dunia. Kelak apa yang disampaikan, yang isinya dinisbatkan kepada para imam itu, hari kiamat dia akan bertanggung jawab. Dan itu dosa besar, Paham tidak? Sebagaimana kata orang Wahabi, bahwa Imam Syafi'i dalam kata-katanya itu, beliau sampaikan, anjurkan kepada orang-orang beriman, wahai saudara-saudara seiman, ketahuilah kamu bahwa para sahabat telah bersepakat, berijma, para imam dan yang lain-lain, bahwa Allah berada di ketinggian di arsy, Allah bersemayam di arsy. Allahu Akbar. Paham tidak? Padahal Imam Syafi'i rahmatullah alaihi mengenai ayat-ayat mutasyabihat, mengenai hadis-hadis mutasyabihat, beliau tidak berkata sebagaimana yang disampaikan oleh orang Wahabi. Saya bacakan di sini kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, "Amantu bima jaa'a anillahi ala muradillahi." Saya beriman kepada apa-apa yang datang dari Allah dengan makna yang dimaksud oleh Allah. Apa maksudnya? Istiwa betul, wajib diimani. Tetapi apa makna istiwa? Saya serahkan sama Allah. Yang dimaksud oleh Allah itulah yang saya imani. Pertanyaan, apakah Allah tidak bermaksud dari istiwa itu adalah bersemayam di arsy? Jawabannya itu hanya klaim orang Wahabi. Tak ada satu ulama hak yang berpendapat seperti itu. Paham? Kenapa? Karena istiwa mempunyai 15 makna, sebagaimana ditulis oleh Imam Ghazali rahmatullah alaihi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka langkah hati-hati yang menjadi pendapat jumhur salaf. Mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan sifat Allah. Istiwa yang layak dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham tidak? Kalau betul salafus salih berkata seperti itu, disimak supaya jangan keliru. Paham tidak? Qala al-mu'allif rahimallahu fahuna maslakani. Mu'allif rahmatullah alaihi, mu'allif rahimallah berkata bahwa di sini ada dua jalan.
Kullum minhuma sahihun. Setiap dari dua jalan tadi, jalan mana saja yang ditempuh sahih, betul. Al-awwalu maslakus salafi. Jalan yang pertama adalah jalan yang ditempuh oleh salafus saleh. Siapa salafus saleh? Sahabat, tabi'in dan tabi. Setelah mereka adalah salaful salafus saleh. Bukan salafus saleh. Wa hum ahlul quruni tsalasatil ula. Mereka adalah orang-orang yang hidup di tiga zaman pertama. Zaman sahabat, di situ masuk juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman tabi'in, di situ juga ada sahabat. Setelah zaman tabi'in, di situ masih ada juga tabi'in. Ai aksaruhum, yakni kebanyakan dari mereka. Ini juga disampaikan oleh Imam Nawawi dalam sebagaimana ditulis dalam syarah hadis qudsi atau syarah 100 hadis qudsi sahih. Paham tidak? Di sana ditulis mazhabani lil ulama, dua mazhab untuk ulama. Paham tidak? Fa innahum yu'awwilunaha ta'wilan ijmaliyan. Karena sesungguhnya mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat. Salah satunya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dengan takwil ijmali. Takwil apa? Ijmali. Apa makna takwil ijmali? Kalau orang Wahabi bilang jangan takwil. Orang takwil itu mujassimah. Memang orang Wahabi otaknya tidak sampai di sana. Takwil ijmali artinya sebagaimana kata-kata Ummu Salamah. Riwayat dari Ummu Salamah, Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik rahmatullahi alaihi, annahum mufassaru. Mereka mentafsirkan istiwa Allahi ala arsyihi. Istiwanya Allah di atas arsy-nya biqaulihim, dengan kata-kata mereka al istiwa'u ma'lumun. Istiwa apa? Ma'lum. Apa makna al istiwa'u ma'lumun? Maksudnya istiwa yang bagian dari ayat Al-Qur'an itu diketahui ada dalam Al-Qur'an. Ada? Tadi ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan al istiwa'u ma'lumun, maksudnya apa? Maksudnya itu istiwa yang cocok dengan Allah dari segi zat dan sifat, bukan istiwa yang cocok dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak menerjemahkan istiwa dengan kata-kata atau dengan terjemahan bersemayam, apalagi bertengger, apalagi duduk. Paham ya? Jadi salafus saleh tidak seperti itu. Ya, itu dimaksud dengan ta'wil ijmaliyan. Fa innahum yu'awwilunaha ta'wilan ijmaliyan bil imani biha. Mereka imani ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat. Wal i'tiqadi, tetap bersama dengan diimaninya, mereka berkeyakinan annaha laisat min sifatil jismi. Istiwa bukanlah bagian dari sifat-sifat orang yang mempunyai jasad. Ingat, Allah suci dari jasad, sebagaimana kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi. Siapa yang berkata Allah punya jisim tidak seperti jisim yang lain-lain, maka kafaro, orang itu telah keluar dari Islam. Bal anna laha ma'ana yaliqu bi jalalillahi wa azmatihi bila ta'yinin. Akan tetapi untuk ayat-ayat istiwa tadi, ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat punya makna yang cocok dengan jalalnya Allah, keagungannya Allah, tanpa dibatasi, tanpa ditentukan. Tanpa ditentukan. Paham tidak? Makanya kata orang Wahabi tadi itu salah. Bal raddu tilkal ayati ilal ayatil muhkamati. Bahkan mereka salafus saleh tadi untuk memahami ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat, mereka kembalikan maknanya kepada ayat-ayat muhkamat. Sebagaimana di awal surat Al-Imran di sana disampaikan bahwa wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah zat yang telah turunkan ke atas kamu Alkitab ini Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkamat yang menjadi induk, imam, muqtada, matbu, dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat pengikut yang diikuti adalah ayat muhkamat. Makanya salafus saleh dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, mereka kembalikan maknanya, tanya dulu sama ayat muhkamat. Tidak sembarang memaknai, tidak sembarang memahami, supaya tidak melenceng. Itulah. Yang berikutnya, Ali radhiyallahu anhu. Ali
radhiyallahu anhu berkata, qala al-Imam Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, inna Allah ta'ala khalaqal arsya idharan liqudratihi, sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kudratnya, kehebatannya, kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan li dzatihi, dan Allah tidak menjadikan arsy sebagai tempat zatnya itu. Faham tidak? Kata-kata ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Lughawi Abu Mansur At-Tamimi dalam kitabnya fi kitabihi At-Tabsirah. At-Tabsirah. Paham tidak? Ditambah lagi Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, beliau berkata bahwa wallahu yatakallamu la bi alatin wala harfin wa nahnu natakallamu bi alatin wa harfin. Jadi kalau orang Wahabi bingung dia, mana bisa Allah berkata-kata tanpa alat? Ya alat itu ada lidahnya kayak manusia kan, ada mulutnya, ada bibirnya. Nauzubillah min dzalik. Jelas itu Tuhannya mereka, bukan Tuhannya kita itu. Bukan Tuhannya orang Islam yang asli. Wa harfin, wa? Kalau kata orang Wahabi gimana Allah bisa berkata-kata tanpa huruf? Dasar mujassimah. Sudah begitu berbohong. Kata Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi tadi bahwa Allah berkata tanpa alat dan tanpa huruf, dan kami berkata dengan alat dan huruf. Saya bilang ada A kelihatan, makan di situ ada ada huruf. Allah tidak seperti itu. Makanya mengenai zat Allah Subhanahu wa taala itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, oh yang terbetik di hati dan pikiranmu mengenai Allah bukan Allah itu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Secuil pun tidak bisa dideteksi oleh akal dan hati manusia itu. Hanya wajib diimani ada dia. Dia yang mencipta, dia yang memberi rezeki, dia yang memelihara, dia yang menjaga dan seterusnya. Itu wajib diimani. Jelas ya? Makanya jangan terkecoh dengan penyampaian orang Wahabi. Baca terjemah baru nisbatkan ke Imam Syafi'i. Dosa besar itu, dosa besar. Pendapat-pendapat seperti itu hanya muncul dari mereka saja. Mana ada dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, tidak ada. Jelas deh. Maka semoga Allah hindarkan kita, lindungi kita dari fitnah siapa? Paham. Ini khulasa salafus salih. Kebanyakan dari mereka imani istiwa alal arsy itu ada. Ar-Rahmanu alal arsy ada. Tetapi bersamaan dengan mereka meyakini itu, berimani itu, mereka juga berkeyakinan Allah suci dari tempat. Allah suci dari setiap sifat-sifat makhluk. Yang sifat itu tidak layak bagi Allah. Maka istiwa tidak boleh diterjemahkan bertengker, bersemayam, duduk. Itu sifat-sifat orang yang punya badan. Yang kalau bersemayam berarti ada bentuknya, ada ini, ada apa namanya itu, pergerakannya, ada perpindahannya dan seterusnya. Sementara Allah suci dari semua itu. Yang kedua, kalau mau ambil makna, menerjemahkan dengan dari 15 makna itu, mau ambil salah satu makna dari 15 makna, maka tanya dulu ayat muhkamat. Berseberangan atau tidak? Berseberangan berarti salah. Kalau tidak berseberangan, maka itu boleh. Semoga bermanfaat. Subhanallah.